Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 676-680. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tubuh Ye Junlin kaku dan dia tidak berani bergerak. Jangan bicara, aku akan memelukmu selama 10 menit. Kamu milikku selama ini. Suara Xiao Qin datang, dan Ye Junlin tidak meronta dan membiarkannya memeluknya. 10 menit kemudian, Xiao Qin melepaskan Ye Junlin. Di hari yang sama, Xiao Qin meninggalkan ibu kota provinsi dan pergi ke Huahai untuk magang. Suzhou, Hangzhou, dan ibu kota provinsi semuanya memiliki kenangan tentang Ye Junlin, dan dia tidak ingin tinggal pada. Akhirnya, Ye Junlin dan 3 orang lainnya menyelesaikan masalah tersebut dengan bercanda. Namun keduanya tahu di dalam hati apa yang sedang terjadi. Di bawah pengaturan keluarga Zhao, Xiao Qin datang untuk menginap di hotel bintang 5 di Huahai. Saat dia berjalan di lobi, dia mendengar kata Ye Junlin. Xiao Qin berhenti dan mendengarkan. Beberapa orang sedang duduk di sofa tak jauh dari situ sambil mengobrol. Apa yang kamu katakan itu benar. Nama aslinya adalah Ye Junlin. Benar, anak ini diadopsi oleh keluarga Su Hang Ye. Jadi dia yatim piatu, dia tersesat sejak dia masih kecil. Tapi dia berada di Su Hang, saya menemukannya, saya akhirnya menemukan anak ini. Bukan, baru-baru ini, keluarga Chu dan keluarga Guo pergi ke Jinling untuk membuat masalah, dan saya tidak tahu bahwa Ye Junlin ada di sini. Mendengar percakapan beberapa orang, hati Xiao Qin penuh dengan keributan. Apa, pengalaman hidup kakak ipar, orang tua kandung dan keluarganya ada di Huahai? Xiao Qin secara alami tahu bahwa Ye Junlin adalah seorang yatim piatu, dan tidak ada yang pernah menyebutkan pengalaman hidup Ye Junlin yang sebenarnya. Dia baru saja tiba di Huahai hari ini dan dia mendengar berita penting seperti itu. Haruskah aku memberitahu kakak iparku? Xiao Qin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk tidak mengatakan apapun untuk saat ini. Dia membiarkannya pergi. Saya tidak akan menghubungi Ye Junlin untuk saat ini. Huahai Atbek Manor memiliki gaya arsitektur Eropa dan dipenuhi dengan villa-villa. Disinilah letak keluarga Zhou dari keluarga kerajaan Huahai. Keluarga Zhou benar-benar telah mencapai tingkat keluarga kerajaan, yang jauh lebih tinggi daripada keluarga kaya. Bahkan keluarga Guo tidak mempunyai cukup uang. Uang saja tidak bisa lagi menggambarkan keluarga seperti ini. Keluarga kerajaan harus memiliki koneksi di kalangan bisnis, pemerintahan, dan militer. Ibarat pohon yang menjulang tinggi, tidak akan pernah tumbang. Akarnya pun semakin rumit dan menyebar kemana-mana. Sesuatu akan terjadi, ada yang tidak beres. Tiba-tiba seseorang berteriak dan berlari ke Atbek Manor. Di aula pertemuan keluarga Zhou, kepala keluarga Zhou, Zhou Dongfang, sedang duduk tegak dan menyeruput teh, alisnya berkerut membentuk karakter Sichuan. Baru-baru ini, keluarga Zhou menghadapi masalah sulit yang bahkan dia tidak dapat menyelesaikannya. Seluruh keluarga Zhou mengkhawatirkan masalah ini. Mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Pengurus rumah tangga di sebelahnya segera berkata dengan marah, sayang sekali membuat keributan. Segera, pria itu berlari ke ruang pertemuan dan berlutut di depan Zhou Dongfang. Tuan, saya telah membuat penemuan besar. Memulai dan menatapnya, apa yang Anda temukan? Tuan, apakah Anda masih ingat putra Nona Yingying, namanya Ye Junlin? Begitu kata-kata ini keluar, Zhou Dongfang tiba-tiba berdiri. Matanya hampir terbang, matanya penuh rasa tidak percaya. Apa katamu, putra Yingying? Bukankah dia sudah lama mati kedinginan di jalan? Kenapa dia masih hidup? Zhou Dongfang bertanya dengan heran. Dia masih hidup, dia ditinggalkan di jalanan Suhang, dan diadopsi oleh keluarga Ye di Suhang. Baru-baru ini, keluarga Guo dan keluarga Chu mengalami masalah di Jinling,
dan saya menemukannya secara tidak sengaja saat memeriksa berita. Dia masih hidup, kata pria itu dengan manusiawi. Cucuku masih hidup, Zhou Dongfang berkata tidak percaya. Zhou Yingying adalah ibu Ye Junlin, dan dia adalah kakek Ye Junlin. Kalau begitu kirim seseorang untuk menjemputnya secepatnya. Teriak Zhou Dongfang cemas. Saya mengerti, Tuan, saya akan segera membuat pengaturan. Setelah pria itu pergi, pengurus rumah tangga mendekati Zhou Dongfang dan berkata, Tuan, jika itu benar-benar putra Nona Yingying, maka saya telah memikirkan satu hal. Zhou Dongfang memahami apa, dia terkejut, maksud Anda, masalah keluarga Zhou saya dapat diselesaikan. Ya, jika dia kembali, dia juga akan menjadi anggota keluarga Zhou. Biarkan saja dia menderita atas namanya, ini akan menyelamatkan keluarga Zhou saya dari bencana. Kepala pelayan itu tertawa, Zhou Dongfang juga tertawa dan berkata, Tuhan benar-benar membantu saya. Keluarga Zhou baru saja mengalami bencana seperti itu, dan putra Nona Yingying muncul, ini untuk membantu keluarga Zhou saya mengatasi bencana tersebut. Jinling, setelah mengirim Xiao Qin pergi, semuanya tampak kembali normal. Namun setiap orang memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Saudaraku Ye, seseorang sedang mencarimu, Kapten Keamanan Wu Shen memanggil. Mencariku? Ye Junlin terkejut beberapa saat. Ketika kami sampai di alun-alun di depan perusahaan, sebuah Rolls-Royce sedang diparkir. Saudara Ye adalah mereka, Wu Shen menunjuk ke mobil. Beberapa orang segera datang. Pria parubaya terkemuka memandang Ye Junlin dengan wajah terkejut dan bertanya, apakah Anda Tuan Muda Ye Junlin? Iya, ini saya. Ye Junlin tampak bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Apakah itu anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Suhang Ye? Iya. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Junlin bertanya. Tuan Ye Junlin, kami akhirnya menemukanmu. Pria parubaya itu dengan bersemangat memegang tangan Ye Junlin dan menangis kegirangan. Tuan muda Ye Junlin, Anda tidak tahu bahwa sejak Anda menghilang ketika Anda masih kecil, kami telah mencari Anda sepanjang waktu, akhirnya kami menemukan Anda. Pria parubaya itu berbohong tanpa mengubah wajahnya atau detak jantungnya. Mereka hanya tahu Ye Junlin ada di sini secara tidak sengaja. Tidak sengaja mencarinya, terlalu mudah menemukan seseorang dengan kekuatan keluarga Zhou. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Siapa kamu? Ye Junlin mengerutkan kening. Tuan Ye, kami dari keluarga Huahai Zhou. Nama saya Zhou Yuan, kepala keluarga saat ini. Tuan Zhou Dongfang adalah kakek Tuan Ye. Setelah Zhou Yuan selesai berbicara, Ye Junlin tertegun. Kosakata kakek yang asing terlalu mengejutkannya. Sepanjang ingatannya, dia adalah seorang yatim piatu. Saat itu, dia bersumpah tidak akan mencari orang tua kandungnya dan keluarga itu. Karena mereka bisa meninggalkan diri mereka sendiri, itu menunjukkan bahwa kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia juga tidak perlu mencarinya. Di masa lalu, dia berjuang untuk keluarga Ye di Suzhou dan Hangzhou. Kemudian dia tinggal untuk Li Ziran. Dalam konsepnya, tidak ada orang tua dan keluarga. Faktanya, dengan status Ye Junlin saat ini, akan terlalu mudah untuk memeriksa latar belakangnya. Tapi dia tidak melakukannya, dia memutuskan dalam hatinya bahwa kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga yang meninggalkannya. Ye Junlin sangat kaget saat mendengar kata, kakek, sekarang. Tuan Ye, cepat berkemas dan kembalilah ke Huahai bersamaku. Pada saat itu, kamu akan menjadi majikan tertua dari keluarga Zhou. Keluarga Zhou berada di tingkat kerajaan. Selama kamu mau, kamu dapat memiliki seluruhnya provinsi Jiangnan. Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Ini bukan sebuah kebanggaan. Inilah kepercayaan keluarga kerajaan. Berbeda dengan keluarga Guo dan keluarga Chu, keluarga Zhou meremehkan industri ini di provinsi Jiangnan. Tuan Ye, untuk memverifikasi identitas Anda, kartu ini untuk Anda terlebih dahulu. Ini adalah uang saku yang diberikan Tuan kepada Anda.
dan ada 100 juta di dalamnya, Zhou Yuanyuan menyerahkan sebuah kartu kepada Ye Junlin, dan diverifikasi di tempat, saldo di dalamnya benar-benar 100 juta. Dari sudut pandang Zhou Yuanyuan, Ye Junlin tidak akan menolak apapun yang terjadi. Ada dalam konsepnya, tidak ada yang pernah mengatakan tidak. Berubah dari orang biasa menjadi tuan muda keluarga kerajaan. Sejak itu, ia menjadi kaya, memiliki kedudukan terkemuka, dan menjadi seorang master. Uang, wanita, kanan, sebanyak yang kamu mau. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Siapa yang akan mengatakan tidak? Tanpa diduga, Ye Junlin menolak bahkan tanpa melihat kartu banknya. Kembalilah, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou, saya tidak punya orang tua, saya tidak punya kerabat lain. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh, hah. Jawaban Ye Junlin mengejutkan Zhou Yuanyuan dan yang lainnya. Semua orang memandangnya dengan tidak percaya. Dia sebenarnya menolak. Dia menolak kesempatan untuk menjadi bernilai miliaran atau puluhan miliar. Apakah dia sudah gila? Ingat, anggap saja itu tidak pernah terjadi, dan jangan gunakan itu lagi di masa depan. Setelah berbicara, Ye Junlin berbalik dan pergi. Ini, Zhou Yuan terkejut. Apakah dia benar-benar mengatakan tidak? Menurutmu apa yang terjadi di sini? Zhou Yuanyuan bertanya kepada bawahannya dengan bingung. Dia tidak akan menolak, ini adalah gerakan nafsunya, dan jika dia langsung setuju untuk kembali, dia akan terlihat tidak berdaya dan kehilangan muka. Faktanya, dia ingin pergi lebih dari siapapun di dalam hatinya. Benar kan, pria ini pintar. Dia memperkirakan kita akan menemukannya lagi, jadi dia berpura-pura menolak beberapa kali untuk menunjukkan kebangsawanannya. Bawahan itu menganalisis. Zhou Yuanyuan mengangguk. Saya pikir juga begitu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak godaan tuan muda keluarga kerajaan Zhou, seseorang menjawab, kecuali dia lebih kuat dari seluruh keluarga Zhou dan tidak mengambil alih kekuasaan, keluarga Zhou serius. Mungkinkah, jika Anda tidak menganggap serius keluarga Zhou, kekuatan seperti apa yang dibutuhkan? Hanya dia. Benar, di provinsi Jiangnan, bisakah ada seseorang yang lebih kuat dari keluarga Zhou? Hanya bercanda. Terlebih lagi, kami telah mengetahui segalanya tentang Ye Junlin. Dia hanya makan dan menunggu mati setiap hari. Semua orang mencibir. Segera, berita menyebar kembali ke Huahai. Apa, orang ini mengudara dan menolak? Zhou Dongfang tampak tidak percaya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini juga stabil. Tuan, dia melakukannya dengan sengaja. Dia ingin kita mengundangnya lebih sering. Kata kepala pelayan sambil tersenyum. Kalau begitu puaskan dia, lagi pula, kita bisa memanfaatkannya sekarang. Zhou Dongfang mengganti topik pembicaraan dan berkata, panggil semua pria di keluarga. Saya ingin mengadakan pertemuan. Segera, di aula pertemuan keluarga Zhou, 3 orang generasi pria dari keluarga Zhou berdiri bersama. Hanya Zhou Dongfang dan beberapa lelaki tua yang duduk. Semua orang di keluarga Zhou tampak sedih, jelas khawatir dengan apa yang terjadi pada keluarga Zhou baru-baru ini. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Putra Yingying yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun telah ditemukan. Ketika Zhou Dongfang mengatakan ini, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Apakah kamu sudah menemukan anak yang ditinggalkan oleh keluarga Ye di ibu kota? Putra sulung Zhou Dongfang, Zhou Xiaotian, yang berbicara. Ya, benar, Tuan telah mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Kata kepala pelayan, para junior di bawah mencibir, apa gunanya menjemput seorang tunawisma? Dia tidak bisa berkontribusi pada keluarga. Zhou Dongfang berkata dengan keras. Itu pasti, jawab semua orang, itu adalah darah keluarga Zhouku. Jadi dialah yang akan menderita, tidak ada yang bisa berkata apa-apa, kata Zhou Dongfang. Hah, benarkah? Semua orang di keluarga Zhou menunjukkan ekstasi. Masalah yang sudah lama menghantui mereka akhirnya akan segera teratasi.
Tidak ada cara yang sempurna untuk semua orang. Kebetulan cucu Zhou Dongfang ditemukan saat ini. Terutama junior dari keluarga Zhou yang begitu bersemangat hingga mereka hampir berteriak. Akhirnya menemukan seseorang yang menderita demi mereka. Baru-baru ini, ketika keluarga Zhou melakukan bisnis di Asia Tenggara, mereka membuat malapetaka. Mereka menyinggung seorang panglima perang super di Asia Tenggara dan dihukum berat oleh militer setempat. Kompensasinya 50 miliar, belum lagi memberikan banyak tunjangan, dan keluarga Zhou harus memenjarakan 10 orang selama 30 tahun. Katanya bakal masuk penjara, tapi nyatanya bakal mati. Kondisi di penjara setempat sangat keras, dia disiksa setiap hari, dan dalam beberapa bulan dia akan disiksa sampai mati. Dan disyaratkan di antara 10 orang itu harus ada 2 keturunan langsung, laki-laki dan perempuan, yang harus masuk penjara dan menderita. Jika tidak, amarah panglima perang super ini akan sulit dibasmi. Karena yang menderita pasti merupakan garis keturunan langsung dari keluarga Zhou, dan garis agunan tidak dapat digantikan. Zhou Dongfang benar-benar tidak ingin melihat anak dan cucunya menderita seperti ini. Ia tidak ingin anak dan cucunya sendiri mati sia-sia. Setiap orang adalah masa depan keluarga Zhou, mereka semua adalah anak dan cucu saya yang berharga, dan tidak boleh terjadi apapun pada mereka. Preferensi keluarga Zhou terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuan sudah mendarah daging. Garis keturunan langsung gadis itu telah dipilih, dan meskipun dia adalah cucu perempuan Zhou Dongfang sendiri, dia bersedia memberikannya. Tapi dia tidak tega berpisah dengan salah satu kerabat laki-lakinya. Saat ini, keluarga Zhou sedang bergumul dengan masalah ini. Kini seorang cucu kandung telah muncul untuk menggantikan posisinya. Kabut yang baru saja dialami semua orang telah tersapu. Dia bahkan buru-buru bertanya, "Kakek, di mana orang ini? Haruskah kita menjemputnya segera?" Zhou Dongfang tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya." Putra tertua Zhou Xiaotian bertanya sebuah pertanyaan muncul, "Ayah, mengapa kita tidak membiarkan Ye Junlin yang disalahkan dengan gegabah? Jika keluarga Ye di ibu kota tahu, jika kesalahannya terjadi, jangan khawatir tentang itu, dia ditinggalkan oleh keluarga Ye. Jika tidak keduanya setelah lebih dari 10 tahun, mengapa keluarga Ye tidak mencarinya sekalipun? Tidak. Ada orang seperti itu di pohon keluarga Ye, kita tidak perlu khawatir." Setelah jawaban tegas Zhou Dongfang, semua orang merasa lega. Masalah keluarga Zhou akhirnya terselesaikan. Kirim cucu Zhou Dongfang, Ye Junlin, ke penjara dan menderita, tetapi pihak lain tidak punya jawaban. "Ayah, itu pasti karena kamu biasanya mempersembahkan dupa dan penghormatan kepada Buddha, dan Buddha serta Bodhisattva memberkati keluarga Zhou kami. Itulah mengapa kami sangat beruntung." Zhou Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Benar, kalau tidak, bolehkah aku menikah dengan cucuku?" Yang lain pun ikut tertawa bersama, terutama juniornya yang paling bahagia. Beberapa pesolek, yang berkinerja buruk, samar-samar merasa bahwa mereka akan diusir pada saat-saat terakhir, dan mereka sangat sedih hingga mereka bahkan tidak bisa makan. Begitu Ye Junlin muncul, tidak terjadi apa-apa pada mereka. Zhou Dongfang mengelus janggutnya dan tersenyum. Karena anak ini akan menyalahkan keluarga Zhou, dia tidak bisa membiarkannya pergi dengan sia-sia, maka semua keinginannya akan terpenuhi. "Ayah, kakek, Don jangan khawatir, serahkan masalah ini pada kami." Semua orang berkata dengan semangat, seluruh keluarga Zhou sedang menunggu kedatangan Ye Junlin. Bagaimana Ye Junlin bisa berharap bahwa dia telah menjadi korban keluarga Zhou? Situasinya jauh lebih menyedihkan dari yang dia bayangkan. Kemunculan seorang kakek yang tiba-tiba membuat Ye Junlin merasa sangat rumit. Orang tua, keluarga, relatif, apakah itu ada hubungannya dengan dia? Jika kamu benar-benar peduli padanya, bukankah kamu akan meninggalkannya? Jika Anda menyesalinya, Anda seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Mengapa tidak ada orang yang mencarinya setelah hampir 30 tahun? Saat ini, seorang kakek tiba-tiba muncul.
dan kalau dilihat dari penampilan keluarga Zhou, mereka pasti punya motif tersembunyi. Ye Junlin adalah seorang Jiangnu tua, dan sekilas dia tahu bahwa niat keluarga Zhou tidak sesederhana itu. Tak lama kemudian, telepon Suzaku datang. Jenderal, keluarga Huahai Zhou sebenarnya tidak sesederhana itu. Mereka telah menyinggung Sang Kun, Panglima Perang Super di Asia Tenggara. Mereka mengharuskan 2 keturunan langsung, 1 laki-laki dan 1 perempuan, untuk masuk penjara selama 30 tahun, keturunan langsung laki-laki dari keluarga Zhou harus memilihmu, haha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suzaku, Ye Junlin tersenyum. Bagaimana bisa ada kue di langit? Segala hal terjadi untuk suatu alasan. Dalam keluarga besar ini, kasih sayang kekeluargaan terlihat jelas. Apalagi seorang tunawisma yang telah ditinggalkan selama hampir 30 tahun tidak ada nilainya bagi orang lain. Mengapa mereka membawamu kembali? Apakah memberi uang atau memberi kekuasaan? Dia tidak sakit. Satu-satunya penjelasan adalah Anda berguna bagi orang lain. Bukankah maksudmu Ye Junlin harus masuk penjara daripada menderita? Hahaha, Ye Junlin tertawa beberapa kali. Konyol sekali, inikah hubungan keluarga yang telah hilang selama hampir 30 tahun? Sebagai kakek dan paman, mereka akan melakukan hal keji seperti itu. Apa perbedaan antara Su Hang Yejia dan Su Hang Yejia? Suzaku di ujung telepon bisa dengan jelas merasakan perubahan pernapasan Ye Junlin. Dia marah, pria ini marah. Suzaku bertanya ragu-ragu, Jenderal, Panglima Perang Sang Kun memukuli kita 3 tahun lalu dan hampir memusnahkan mereka semua. Apakah Anda ingin membiarkan harimau putih lari dan menghancurkannya? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak melakukannya. Jangan main-main dengannya. Ini masalah keluarga Zhou dan tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian semua ingat, orang tua Ye Junlin saya berasal dari Tiongkok. Negeri yang dalam ini, orang lain seharusnya tidak ada hubungannya dengan saya. Perintah Ye Junlin, dimengerti, Suzaku dan yang lainnya juga yatim piatu. Saya bisa memahami suasana hati Ye Junlin. Suasana hati siapapun tidak akan baik jika seorang kerabat tiba-tiba muncul dan harus diperlakukan seperti ini. Ada apa denganmu? Junlin, kamu nampaknya tidak bahagia. Li Ziran yang datang melihat ekspresi Ye Junlin tidak normal. Sepertinya dia tidak pernah melakukannya. Tidak apa-apa. Ye Junlin tersenyum. Aku dengar seseorang mencarimu pagi ini. Kamu baik-baik saja. Li Ziran sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku pasti akan memberitahumu jika terjadi sesuatu. Oke, tunggu aku malam ini dan makan malam bersama. Ketika Ye Junlin dan Li Ziran pergi setelah bekerja di malam hari, Zhou Yuan dan kelompoknya menghentikan mereka. Sayang, tolong tunggu di sini sementara aku menangani sesuatu. Menghadapi keluarga Zhou, Ye Junlin berkata dengan dingin, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Mengapa kamu di sini lagi? Zhou Yuan tersenyum, Tuan Ye, ayo mengantarmu kembali ke Huahai. Kamu telah berkelana selama hampir 30 tahun, dan inilah waktunya untuk membersihkan identitasmu. Kamu berdarah bangsawan dan tidak boleh berada di tempat seperti ini. Perintah Zhou Yuan adalah membawa Ye Junlin kembali ke Huahai apapun yang terjadi. Jadi Zhou Yuan berusaha membodohi Ye Junlin sebanyak mungkin, dan jika tidak berhasil, dia menggunakan beberapa metode ekstrim. Ye Junlin mencibir dan berkata, pergi, saya tidak peduli dengan identitas tuan muda keluarga Zhou. Jangan katakan Anda di sini untuk mengundang saya. Bahkan kepala keluarga Zhou ada di sini untuk mengundang saya. Aku akan menjawab hal yang sama. Setelah mengatakan itu, Ye Junlin melambaikan tangannya dan pergi. Zhou Yuan dan yang lainnya melihat punggung Ye Junlin dan berpikir keras. Setelah sekian lama, Zhou Yuan berkata, jika benar-benar tidak berhasil, saya harus mengambilnya kembali. Bersambung.